Salam, bertemu dengan saya lagi di channel YouTube Darman Setia Zebua. Bagaimana kabarnya? Harapannya tetap luar biasa. Oke, hari ini kita membahas tentang materi kisi-kisi penilaian akhir semester kelas 4 di semester 2 ini. Kita akan membahas materinya supaya bisa mempersiapkannya dengan baik. Nah, langsung aja kita akan menyampaikan materinya. Apa saja materi kisi-kisi untuk persiapan akhir semester 2 ini di kelas 4. Yang pertama, kita langsung di KD 3 dan KD 4 di semester 2. Kita membahas tentang Allah penolong yang setia. Nah, ada ilustrasi atau cerita di dalam Alkitab di Perjanjian Baru tentang seorang Raja Naaman yang disembuhkan. Nah, ada satu cerita dan teks atau gambar nanti. Di sana akan bagaimana pemahaman kita untuk menjawab cerita Naaman dan bagaimana kisahnya itu akan dipersiapkan. Dan yang kedua, kita juga membahas sikap-sikap kita, bagaimana merespon Allah itu sebagai penolong yang setia. Apa yang harus kita lakukan? Itu juga ada di pilihan ganda nantinya. Dan yang berikutnya kita membahas seorang tokoh, namanya seorang manusia yang biasa di Perjanjian Lama. Dia mempunyai kekurangan dan kelemahan, tetapi ketika Allah memakainya, dia harus menjadi penyambung lidah Allah untuk menyampaikan kebenaran dan untuk mengajak umatnya untuk kembali menyembah dan percaya kepada Allah. Siapakah dia tokoh itu? Yaitu Nabi Amos, dan latar belakangnya, kejadian ceritanya nanti dipersiapkan. Nah, kita masuk dalam sebuah tokoh lagi, yaitu Nabi Mikha. Nabi Mikha, tugas pekerjaannya, keluarganya dari mana, itu juga akan dipersiapkan sehingga dapat menjawab nanti pilihan ganda yang diberikan. Nah, selanjutnya kita masuk dalam KD 3.4 tentang sebuah kisah tentang seorang yang mempunyai kekurangan, yaitu buta. Dia mempunyai kelemahan, yaitu tidak bisa melihat. Lalu dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Siapakah dia? Nanti dipelajari. Kalau Tuhan Yesus sanggup melakukan perkara-perkara yang besar atau sanggup menyembuhkan. Nah, di dalam satu soal nanti ada teks dan ceritanya, dan nanti harus dijawab dengan benar melalui pilihan ganda. Nah, kita belajar tentang seorang tokoh lagi, yaitu di Perjanjian Lama, tentang kehidupan Ayub. Siapakah Ayub dan apa yang dialami Ayub? Nanti dipersiapkan juga, karena termasuk dalam pembahasan soal nanti. Oke. Nah, sebuah tokoh lagi, yaitu di Perjanjian Lama, dia seorang yang sabar dan setia. Dia juga seorang tukang. Nah, tetapi dia disuruh Allah untuk
mempersiapkan sebuah kapal besar. Nah, siapakah dan apa yang dilakukannya, siapa saja keluarganya, nah itu nanti termasuk dalam pilihan-pilihan soal nanti. Oke, kita lanjut. Dalam soal juga satu fakta yang terjadi yang kita alami sekarang, yaitu COVID-19. Nah, bagaimana kita bisa bersyukur dalam keadaan sekarang ini tentang virus COVID-19 ini? Bagaimana sikap kita menanggapi, apa yang harus kita lakukan, nanti ada juga di dalam soal. Oke, kita masuk dalam KD 3.4 juga. Kita masuk dalam peristiwa Tuhan Yesus yang penyelamat, Tuhan yang menyelamatkan. Nah, ada kisah di dalam Perjanjian Baru ketika Tuhan Yesus tertidur. Nah, apakah cerita tersebut masih ingat? Nah, dalam situasi apa Tuhan Yesus tertidur? Dalam sebuah perjalanan apa? Nanti di dalam soal ada sebuah pertanyaan itu dan sebuah cerita dan gambar. Oke. Nah, tidak lupa juga saya mengingatkan tentang ayat-ayat hafalan, ayat-ayat Alkitab yang harus dihafalkan, nanti ada di bagian soal juga. Dan juga pelajaran yang terakhir yaitu hidup berserah. Ada sebuah kalimat yang asing dari bahasa Latin, yaitu ketika kita harus bekerja, kita juga tidak lupa harus berserah diri kepada Tuhan. Nah, ada simbol atau kalimat dari bahasa asing yang harus dimengerti nanti. Oke, dalam isian nanti juga isian tentang KD 3, kompetensi dasar 3.3. Di sana juga ada seorang tokoh Alkitab di Perjanjian Lama, siapa namanya, latar belakangnya apa, dan juga sikap-sikap kita dalam merespon kalau Tuhan atau Allah itu sebagai penyelamat kita, bagaimana sikap kita. Nah, tokoh-tokoh Perjanjian Lama harus diingat dan dipahami bagaimana latar belakang ceritanya. Oke, mungkin itu aja soal di semester 2 ini untuk kenaikan kelas. Isian uraiannya ada 5, jadi total semua adalah ada 35 soal, 20 pilihan ganda, soal isian 10, dan di uraian ini harus diingat, di dalam uraian nanti ada harus tanggapan dan alasan yang harus diberikan karena ini merupakan bobotnya besar, ada bobotnya 1 soal 3. Di sana ada uraian dan beberapa yang harus diberitahu dan harus dijawab dengan benar, yaitu tentang kuasa Tuhan, Tuhan penyelamat kita, dan kembali ke situasi yang kita alami, bagaimana tanggapan kita tentang COVID-19 ini, apa yang sikap yang terbaik yang harus kita ambil dalam melihat situasi pandemi sekarang ini. Mungkin itu aja pembelajaran atau kisi-kisi kita di kelas 4. Jangan lupa tetap belajar, tetap semangat, jaga kesehatan, tetap di rumah aja dan patuhi protokol kesehatan. Oke, dan God bless.